Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safahratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani sisa umur kita, untuk menjalani usia kita. Oleh sebab itu, marilah, mungkin sebelumnya ada ibadah-ibadah yang kurang sempurna, marilah sempurnakan kita ke depan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa ke depan menuntun, memberikan hidayah kepada kita semuanya. Tiada lain di hadapan Allah, hanya dengan meningkatnya iman dan takwa itulah kita akan menjadi orang-orang yang akan beruntung, yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada siang Jumat hari ini adalah penyesalan. Kenapa penyesalan? Mari kita tengok, kita periksa fenomena kehidupan umat muslim akhir-akhir ini. Mereka mengatakan sebagai umat Islam beriman, tapi apa yang dia lakukan? Dia berani melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan pendoliman, melakukan korupsi, merampas hak orang lain, berani berbohong, berani curang. Yang notabene itu adalah orang-orang yang beriman dan beragama Islam. Mengapa mereka berani melakukan keingkaran yang masif itu? Cuman satu jawabannya. Karena mereka belum tahu persis secara kasat mata tentang siksa Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Kami akan membawa suatu ayat, surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan Muhammad bahwasanya kematian itu tidak bisa lari darinya. Fa innahu mulaqikum, karena sesungguhnya kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Kalau sudah mati, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, maka akan dikembalikan kepada zat pemiliknya yang menciptakannya, yaitu zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan mengabarkan, akan memberitahukan seluruh sepak terjangnya selama apa yang dilakukan di muka bumi. Sedikit pun tidak ada yang terluput. Disinilah timbul penyesalan nantinya. Karena apa? Begitu anak Adam meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, baik itu orang yang beriman, orang-orang yang kafir, itu semuanya akan menyesal. Saya akan mencoba satu kisah, mungkin para jemaah ada yang sudah tahu, tapi sebagai pengingat dan supaya sebagai shock terapi kita, supaya kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan. Orang yang beriman itu juga menyesal. Saya akan menyampaikan satu kisah sahabat Rasulullah yang namanya Sya'ban. Sya'ban ini ingin senantiasa bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat, di sorganya nanti akan bersama Rasulullah. Hadis saya sampaikan tadi, man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia benar-benar mencintaiku. Faman ahabani kana ma'i fil jannah, barang siapa benar-benar mencintaiku, maka kelak dia dipastikan bersamaku di sorga. Ini yang dicari oleh Sya'ban. Sya'ban adalah sahabat Rasulullah yang rajin sholat berjamaah sampai akhir hayatnya, tidak pernah ditinggal. Karena ingin sekali lagi, ingin bersama Rasulullah di dunia dan di sorga. Jarak rumah Sya'ban dengan masjidnya Rasulullah 3 jam. Tapi beliau datangnya itu sebelum jamaah yang lain datang, beliau sudah datang dan duduk di pojok sebelah sana. Apa tujuannya duduk di sebelah pojokan? Supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Dia bermunajat dan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, suatu saat pada satu sholat subuh, Sya'ban tidak kelihatan. Rasulullah bertanya kepada sahabat, para sahabat, ini sampai sekian jam sekian kita mau sholat subuh, Sya'ban belum datang. Apa ada yang tahu kabar Sya'ban? Ya Rasulullah, tidak ada yang tahu. Maka ditunggu, takut waktu subuh habis, dimulailah sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, maaf, saya ada gangguan pita suara ya. Begitu setelah sholat subuh, Sya'ban masih belum kelihatan juga. Akhirnya sepakat Rasulullah, wahai para sahabat, kita ada yang tahu nggak rumah Sya'ban? Saya ya Rasul. Maka berangkatlah berbondong-bondong ke rumah Sya'ban. Begitu sampai di rumah, Assalamualaikum. Rasul menutup pintu. Yang keluar seorang wanita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Boleh aku bertemu dengan Sya'ban? Ya Rasulullah, aku ini adalah istrinya ya Rasul. Sya'ban sebelum sholat subuh tadi sudah meninggal dunia. Alhamdulillah Rasulullah datang kemari. Ada 3 pertanyaan yang aku sampaikan kepada engkau ya Rasul. Apa itu? Ya Rasul, dikala sakaratul maut, Sya'ban itu berseru. Seruan pertama, aduh, kenapa kok tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh,
kenapa kok tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Ini orang yang beriman, yang sholatnya tidak pernah lepas sholat berjamaah dengan Rasulullah yang jarak rumahnya 3 jam. Dia di kala sakaratul itu masih menyesal. Kemudian Rasulullah dengan senyum menyampaikan begini, menyampaikan kepada istri Sya'ban dan para sahabat. Apa maksud dari kata-kata tadi itu? Yang pertama, aduh, kurang jauh. Artinya apa? Allah memperlihatkan amalan-amalan Sya'ban berjalan dari rumahnya ke masjid Rasulullah 3 jam itu diperlihatkan tentang keindahan. Tapi di atas ini ada yang lebih indah lagi. Itu yang disesali. Kenapa aku punya rumah kok nggak lebih jauh lagi supaya aku bisa menikmati surga yang lebih indah lagi? Yang kedua, aduh, kenapa kok tidak yang baru? Karena suatu saat Rasulullah, suatu saat Sya'ban mau ke masjidnya Rasulullah sholat jamaah. Pada musim dingin, Sya'ban pakai baju 2. Yang di dalam baru, yang di luar agak jelek. Dengan harapan nantinya setelah sampai di masjid Rasulullah, yang luar dibuka, yang pakai sholat baju yang bagus. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ada orang kedinginan. Maka dicopotlah baju yang terluar, kemudian diselimutkanlah kepada orang yang kedinginan ini. Kenapa? Karena andai kata dia tahu tentang kenikmatan baju yang baru ini yang diberikan, itu jauh nikmatnya daripada memberikan baju yang di luar tadi. Berarti hal-hal yang lebih bagus, sedekah itu akan lebih besar kenikmatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aduh, kenapa kok tidak semuanya? Sya'ban kalau mau pergi ke sholat selalu membawa roti beserta susunya. Begitu di tengah jalan lapar, kehausan, maka berhentilah Sya'ban. Dituanglah susu dan rotinya mau dicelupkan. Tiba-tiba ada seorang pengemis kelaparan, minta bagian. Akhirnya apa? Separuh-separuh. Ditunjukkan oleh Allah pahala memberikan roti separuh segini. Kenapa kok tidak diberikan ke semuanya? Karena Allah sudah memaparkan, andaikan kamu memberikan semuanya, ini loh kenikmatan yang akan aku terima. Jadi intinya, jadi kita kalau beribadah jangan setengah-setengah. Kalau berinfak jangan setengah-setengah. Itu maksudnya. Berbolah semaksimal mungkin. Itu penyesalan orang yang beriman. Karena tidak bisa memaksimalkan amalannya. Oleh sebab itu kami mengajak para diri, marilah maksimalkan ibadah kita. Supaya kita nanti dapat pahala kenikmatan yang maksimal juga. Ini sudah. Sekarang penyesalan orang-orang kafir. Penyesalan pertama bukan orang kafir. Penyesalan orang-orang yang bahil. Orang kaya tapi medit. Ini nanti akan menyesal di alam kubur. Itu ada di dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10. A'udzubillahi apa jawabannya? Fayaqulu rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Dia berjerit di hadapan Allah. Apa ceritanya? Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tolong aku beri kesempatan hidup sebentar lagi. Kembalikan aku ke bumi sebentar lagi ya Allah. Mau apa kata Rasulullah? Fa'asaddaqah. Saya mau bersedekah ya Allah. Hartaku banyak, aku bekerja pagi, pulang malam, numpuk saya nih. Saya tinggalkan.
Saya akan kembali ke dunia ya Allah, akan aku infakkan, sedekahkan supaya aku termasuk orang-orang yang soleh. Sudah terlambat. Jadi marilah kita simpan harta secukupnya, yang lainnya kita untuk fisabilillah. Itu orang-orang yang bahil. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang dolim. Apa penyesalannya di hadapan Allah? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, sama, kembalikan aku sebentar lagi ke bumi, ke dunia ya Allah. Apa? Nujib da'watah wa nattabi'ur rusul. Kami akan mematuhi seruhanmu dan aku akan mengikuti tausiah para rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis, sebenarnya masih banyak rencana kita mau sampaikan tentang panggilan seruan alam kubur, karena kita tidak boleh terlalu lama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memicu dan memacu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan harapan nantinya di saat kita menghadap Allah termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang kedua kita cuma ingin mengajak, marilah kalau kita masih mampu melangkahkan kaki kita salat berjamaah di masjid di belakang imam, marilah kita berangkat, langkahkan kaki kita sebelum kita disolati di depan imam. Sekali lagi, marilah semumpung kita masih mampu sholat berjamaah, berangkatlah kita berjamaah sebelum kita disolati di depan imam. Dan bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sebelum Al-Quran dibacakan di saat jasad kita sudah terbujur kaku, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Usahakan tiap hari bukalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan barang siapa yang belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah. Karena Al-Quran itulah yang akan, salah satu yang akan menyelamatkan kita perjalanan hidup setelah mati sampai yaumil akhir. Dan barang siapa yang masih banyak mempunyai harta, bersedekahlah supaya penyesal nantinya akan tidak terjadi di alam kubur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan suatu hidayah, mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan yang ke depan, kita senantiasa diberikan suatu petunjuk sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة